Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Winona Talk. Ini adalah program talk show online yang dipersembahkan oleh Alam Sutra, pengembang properti ternama di Indonesia. Dan kita beri tepuk tangan yuk di rumah masing-masing untuk Winona Talk kali ini. Terima kasih. Tidak hanya membahas mengenai properti, jadi Winona Talk ini juga akan membahas mengenai hobi, kemudian juga lifestyle, kemudian juga tips seputar wanita dan keluarga. Sejalan dengan arti dari Winona itu sendiri, yaitu wanita tangguh. Sudah ada wanita-wanita tangguh juga di sini. Senang sekali saya Vika Rosemary bisa bersama dengan Anda. Dan di episode perdana ini saya juga ingin menyapa Anda yang menyaksikan melalui Instagram Live. Hello. Kemudian di YouTube channel, kemudian di Zoom tentunya. Dan jangan lupa dari sekarang Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ya. Sudah ada 3 narasumber yang sudah siap. Anda bisa lihat, sudah siap narasumber-narasumber kita. Anda bisa langsung mengisi kolom Q&A untuk memberikan pertanyaan. Bisa ditujukan ke salah satu atau tiga-tiganya, terserah. Dan nanti 3 pertanyaan yang menarik bisa membawa pulang souvenir dari Alam Sutra. Oke. Kali ini, Winona Talk akan membahas mengenai topik cantik bersama Dr. Tompi, prosedur estetik yang aman bagi wanita. Saya langsung saja mau menyapa 3 narasumber kita yang sudah hadir. Hai Dr. Tompi. Masih di mute itu, nyalain dulu. Nah, scrubsnya bagus banget itu. Iya, dalam rangka fighting melawan corona. Oh itu corona. Banyak pasien hari ini, Dok? Ya, baru selesai 3 operasi sih hari ini. Luar biasa loh. Di masa pandemi aja pasiennya yang dioperasi ada 3. Luar biasa. Kecil-kecil. Kecil-kecil tapi banyak ya, Dok. Kemudian saya juga ingin menyapa Mbak Sarah Sehan langsung dari Singapura. Hai. Hai Mbak Vika, aku lihat rambutnya jadi kangen rambut aku juga deh, kayaknya asik banget, ya? Cakep deh. Dulu tuh aku niru rambut kamu loh, ini sebenarnya dulu. Aku niru rambut Dr. Tompi. Oh. Tuh kan, mirip ya. Ya kan. Nanti kita ngobrol lagi lebih banyak Mbak Sarseh ya. Sekarang saya mau ke narasumber kita yang ketiga. Ini sudah tidak asing lagi, saya sudah pernah bertemu beberapa kali. Sales Manager Alam Sutra, Yolanda Inarai. Mbak Yola, hai. Halo Mbak Vika. Hai. Alam Sutra kayak keren banget nih. Di masa pandemi ini rumahnya laku-laku aja, klasternya laku-laku aja. Tahu aja Mbak Vika, mentang-mentang sering sepedaan di sini ya. Iya sih, itu tempat favorit saya buat berolahraga, Alam Sutra. Oke, sebelum kita mulai Winona Talk hari ini ya, teman-teman, untuk Anda yang menyaksikan melalui Instagram Live, kemudian YouTube, kemudian juga Zoom, saya akan mempersilahkan dulu yang pertama Mbak Yola untuk memberikan sepatah 2 patah kata dan juga penjelasan mengenai Sutra Winona. Mbak Yola, silakan. Oke, Mbak Vika, thank you so much. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Yolanda dari Alam Sutra, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam Winona Talk episode pertama ini dengan tema cantik bersama Dr. Tompi. Sebelum saya menjelaskan Sutra Winona, saya akan menjelaskan sedikit dulu mengenai Alam Sutra. Mungkin ada yang belum tahu nih tentang Alam Sutra. Alam Sutra adalah kawasan township di barat Jakarta seluas 800 hektar dan sudah dikembangkan sejak tahun 1993. Di masa pandemi ini Alam Sutra sudah sukses memasarkan 2 produk baru, yaitu LV Promenade, dan terakhir kita barusan juga memasarkan Western Land Business Home, di mana semua penjualan berlangsung secara online. Bahkan Western Land Business Home itu terjual habis hanya dalam waktu 7 jam saja. Yang menunjukkan ya, ini berarti kepercayaan customer terhadap Alam Sutra cukup tinggi.
untuk berinvestasi, membuka usaha, ataupun memiliki hunian di Alam Sutra di masa pandemi ini, Mbak Vika. Nah, saat ini Alam Sutra kembali akan memasarkan produk hunian, yaitu Sutra Winona yang lokasinya persis berbatasan dengan Western Land Business Home yang bulan lalu sukses terjual secara online hanya dalam waktu 7 jam saja. Ya, mungkin bisa dimulai slide-slide-nya. Minta tolong Tiara. Ya, sesuai tema Winona Talk hari ini, yaitu Cantik Bersama Dr. Tompi, yang pastinya mayoritas berhubungan dengan perempuan. Kalau Winona ini memiliki arti anak perempuan yang tangguh. Saat kita memilih hunian, pastinya kita tidak hanya memilih rumah yang sekadar untuk tinggal ya. Pastinya akan ada faktor-faktor lain yang mendukung, yang membuat nyaman, dan akhirnya hunian tersebut juga memberi nilai investasi yang baik. Alam Sutra memiliki banyak sekali highlights untuk menunjang itu semua. Dan di sini kita rangkum menjadi beberapa key highlights, diantaranya yaitu security. Menurut saya keamanan adalah fakta yang sangat penting, terutama kita ya para wanita untuk sebuah hunian Alam Sutra itu dikelilingi control environment yang sangat baik dari sisi human resource maupun teknologinya, di mana Alam Sutra menempatkan banyak titik CCTV dan didukung dengan adanya panic button yang langsung connecting dengan Alam Sutra Command Center, sehingga tanggapan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan akan cepat direspons. Dan kedua, accessibility dan connectivity. Akses yang sangat mudah juga sangat penting untuk para penghuni dalam mendukung aktivitas di mana Alam Sutra memiliki direct access dari dan ke Jakarta, dan Alam Sutra juga menyediakan Sutra Loop sebagai internal public transportation. Dan yang berikutnya adalah green living. Konsep ini juga penting yang pastinya untuk mendukung kesehatan para penghuninya. Bisa dilihat Alam Sutra tuh sangat terkenal dengan green tunnel-nya, di mana pohon trembesi itu kita tanam di sisi jalan, membentuk tunnel, dan tersedianya juga pedestrian dan bike lanes yang menjadikan Alam Sutra sebagai destinasi favorit untuk berolahraga. Berikutnya adalah world-class amenities. Sebagai kota mandiri, Alam Sutra sudah menyediakan berbagai fasilitas mendukung kebutuhan penghuni, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, university, dan lain-lain, sehingga kita nggak perlu repot-repot keluar Alam Sutra untuk mencari fasilitas-fasilitas tersebut. Dan yang berikutnya lagi adalah sense of community. Dengan kurang lebih 32.000 penghuni dengan berbagai ragam etnis, di Alam Sutra menyediakan berbagai area publik seperti taman, sport lounge, dan juga menyediakan berbagai aktivitas seperti Car Free Day, dan juga festival atau event-event lain yang tentunya pada masa pandemi ini kita kontrol dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang berlaku. Next. Nah, live at the heart of Alam Sutra. Winona ini terletak persis di jantung Alam Sutra. Hunian yang memiliki lokasi strategis akan memudahkan kita sebagai penghuni dalam beraktivitas maupun dalam bekerja. Cukup dengan meluangkan waktu kurang lebih 1-25 menit kita bisa sampai ke lokasi yang kita tuju. Di sini kita terlihat jelas ya untuk berapa menit nih ke airport, hanya only takes 25 minutes gitu loh. Terus ke fasilitas-fasilitas lain itu paling jauh itu paling cuma sekitar 5 menit lah. Next. Nah, ini adalah gambaran klaster Winona. Di sini kita melihat ya, Sutra Winona ini memiliki pemandangan downtown Lake Alam Sutra dan berbatasan persis dengan Western Land Business Home yang sudah habis terjual. Dengan entry gate yang cukup mewah dan penataan bangunan yang cukup rapi, menjadikan ini pastinya Sutra Winona ini akan memiliki investasi yang baik. Jadi hunian yang baik dan tentunya juga mendukung investasi yang baik. Next.
Ini adalah salah satu fasilitas yang ada di dalam Sutra Winona, yaitu fasilitas sport lounge, di mana di dalamnya ada swimming pool, sport lounge, dan juga half basketball court. Next. Nah, dengan tren work from home saat ini, rumah di Sutra Winona menyediakan ruangan di ground floor untuk menunjang aktivitas work from home. Kita di sini bisa memanfaatkan ruangan di bawah ini sebagai ruang kerja ataupun ruang hobi, difungsikan mungkin yang punya hobi olahraga, musik, kayak Mas Sompi kan juga hobi musik ya, dan atau bahkan juga bisa dijadikan ruangan bermain untuk anak. Next. Nah, pastinya setiap Alam Sutra memasarkan produk baru di Alam Sutra, pasti akan ada peningkatan dari produk-produk sebelumnya yang kita pasarkan. And I think Alam Sutra Winona ini have the best of everything. Di antaranya yaitu spacious three-story design. Semua rumah di Sutra Winona ini 3 lantai, dengan luas bangunan paling kecil itu adalah 195 meter persegi. Rumah-rumah di Sutra Winona ini didesain sedemikian sehingga bisa menempatkan setiap ruangan seefisien mungkin dengan memaksimalkan luas bangunan. Dan kita juga merasakan feel yang spacious, lega, lapang, karena ceiling yang tinggi. Dan di desain ini dengan konsep American Classic, membuat bangunan rumah ini selalu up to date. Dan juga memiliki spesifikasi tinggi, contohnya kita sudah menyediakan marmer sebagai lantai dengan dimensi 1 kali 1 meter, dan juga adanya home private lift di salah satu tipe yang kami sediakan. Dan berikutnya adalah dengan adanya fasilitas sport lounge, children playground, extensive green area, spacious row, bike lane, dan pedestrian walk, ini membuat Sutra Winona ini sebagai family-friendly neighborhood. Dan yang tidak kalah penting, easy access, seperti yang sempat saya jelaskan di awal, hanya 5 menit Sutra Winona ini ke gerbang tol Jakarta Merak, dan memiliki 6 akses utama menuju Alam Sutra. Dari Alam Sutra, dari daerah selatan, contohnya kita bisa melalui Bintaro Sektor 9, dan yang pastinya yang paling mudah itu dicapai itu melalui tol Jakarta Merak, jadi banyak akses menuju Alam Sutra. Dan untuk konektivitas di dalam Alam Sutra sendiri, kita menyediakan Sutra Loop sebagai internal transportation di dalam Alam Sutra. Dan kawasan di Sutra Winona ini terus berkembang, karena berada di downtown Alam Sutra, itu dekat sekali dengan beberapa tempat penting, di antaranya sekolah, hospital, office, dan beberapa area komersil. Dan tentunya menunjang modern lifestyle, karena dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu Mall at Alam Sutra, dan ataupun pusat kuliner Alam Sutra yaitu Flavor Bliss. Berikutnya adalah smart cluster living. Dengan adanya one gate system, auto barrier cluster gate, 24-hour security, dan CCTV, juga fiber to the home with quad play, yang menjadikan Sutra Winona ini sebagai smart cluster living. Dan Alam Sutra sebagai kawasan yang mendukung green environment di Sutra Winona ini, kita sudah menyediakan biological safety tank, LED street lights, solar water heater, dan good drainage system. Next. Nah, berikut adalah tipe rumah yang ada di Sutra Winona. Yang kita lihat sekarang ini adalah tipe alder, di mana di setiap rumah kita sudah sediakan pergola. Jadi semuanya itu pasti rapi, karena pergolanya juga sama, dan tiap carport itu bisa menampung 2 mobil. Dengan konsepnya spacious, dengan kamar tidur 4+1, ini bisa menjadikan rumah jangka panjang, karena biasanya di awal itu keluarga memilih rumah mungkin 2 kamar, maksimum 3 kamar, tapi di Winona ini kita menyediakan 4+1 kamar tidur, dan ada juga 5+1 kamar tidur, itu juga menjadikan Sutra Winona ini menjadi rumah jangka panjang. Jadi nggak perlu repot-repot lagi deh nanti kalau anak nambah,
ya udah di situ cukup lah. Dan yang berikutnya adalah tipe, mungkin saya mau menjelaskan sedikit untuk tipe Alder, boleh balik ke slide sebelumnya, Tiara. Tipe Alder ini memiliki dimensi 6 kali 18 dengan building size 195 square meters, kamar tidur 4+1, kamar bathroom 3+1, dan memiliki 2 powder rooms, dan carport itu bisa untuk 2 mobil. For info, kita juga menyediakan untuk khusus untuk penjualan Sutra Winona ini, buat Bapak Ibu mau membeli, kita memberikan kitchen set by Toto selama periode ini. Next, untuk tipe berikutnya adalah tipe Luciola. Next, Tiara. Ini adalah tipe Luciola. Seperti kita lihat di setiap rumah di Sutra Winona ini juga memiliki balkon di beberapa kamar tidurnya. Dan berikut adalah layout dari tipe Luciola ini. Dengan dimensi 7 kali 18, dengan building size 231 square meters, memiliki kamar 5+1 dengan bathroom 3+1, powder room 2, dan carport juga pastinya bisa untuk 2 mobil. For info, kalau untuk tipe Luciola ini juga lantainya juga memakai marmer 1 kali 1 meter. Untuk berikutnya adalah tipe Wallace. Next. Ini adalah tipe Wallace, dan kita langsung lihat layout-nya aja ya. Next, Tiara. Nah, ini adalah tipe Wallace dengan dimensi 8 kali 18 meter persegi, building size-nya itu 277 square meters dengan kamar 5+1, bathroom 4+1, powder room juga ada 2, dan carport juga kita menyediakan 2 untuk 2 mobil. Dan yang terakhir itu adalah tipe Wallace sudut. Kurang lebih untuk layout-nya itu sama dengan tipe Wallace. Oh ya, for info, untuk tipe Wallace ini kita juga menyediakan home private lift. Jadi memudahkan ya, untuk dari lantai 1 ke lantai 3, nggak perlu capek gitu loh naik tangga. Tapi sebenarnya sih lebih baik berolahraga ya, biar lebih sehat gitu loh. Jadi ini sebenarnya juga optional. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mungkin memilih memakai private lift, itu bisa, dan kalau misalkan tidak juga itu no problems. Nah, ini adalah tipe Wallace Corner. Ini semua untuk layout-nya kurang lebih sama, tapi yang membedakan untuk tipe Wallace ini karena dia memiliki 2 sisi, bisa menampung, carport bisa menampung untuk 3 mobil. Next. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin menghubungi langsung marketing office Mall Alam Sutra, bisa langsung datang ke jalan Jalur Sutra Barat nomor 16 Alam Sutra di dalam Mall @Alam Sutra, ataupun marketing office The Flavor Bliss di Jalan Alam Sutra Boulevard Tangerang. No worries, kita juga melakukan protokol kesehatan yang berlaku, jadi no problems lah. Atau juga bisa kontak kami di 021 3110 3838, atau bisa WhatsApp ke 0813 1777 1777 3838, atau mungkin bisa mengunjungi website kami di www.alam-sutra.com. Untuk pembayaran, kita juga bisa beberapa cara pembayaran, diantaranya cash keras, cash bertahap, dan melalui kredit melalui bank. Dan banyak sekali bank yang kerjasama dengan Sutra Winona ini. Diantaranya Permata Bank, OCBC NISP, UOB, BCA, BNI, Mandiri, Maybank, CIMB Niaga, CCB, BTM, Mandiri Syariah, BJB, Danamon. Ya, Home in Bloom. Demikian penjelasan saya mengenai Sutra Winona, dan kenapa slogan Sutra Winona, Tiara boleh balik ke Home in Bloom-nya dikit aja. Tiara. Ya. Kenapa slogan Sutra Winona ini adalah Home in Bloom? Menurut saya home itu built with heart, dan nggak seperti house built with hands. Dengan semua faktor penunjang dan lingkungan di Sutra Winona ini, saya yakin we're always blooming. So Sutra Winona ini dengan kata lain blooming with heart. Kalau kita selalu blooming, otomatis we're happy and we're healthy. If we're healthy and happy, and then pretty is perfect combination. Setelah ini akan kita bahas how to be pretty. Langsung saya serahkan ke Mbak Vika dan Dr. Tompi
untuk langsung masuk ke acara Winona Talk Cantik bersama Dr. Tompi. Thank you. Yay, thank you Mbak Yola. Terima kasih penjelasannya. Saya yakin Anda juga punya pertanyaan. Mungkin udah nyiapin nih ya, udah nyiapin budget buat nambah investasi properti di Sutra Winona. Sabar, nanti Anda bisa langsung tanya ke Mbak Yola. Jangan lupa, kalau Anda ingin bertanya, Anda silakan isi kolom Q&A yang ada sudah tersedia di depan Anda. Oke, langsung kita sekarang masuk ke inti acara, yaitu Cantik bersama Dr. Tompi, prosedur estetik yang aman bagi wanita, persembahan dari Sutra Winona. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Yola, kalau kita happy, ya kita akan pretty. Untuk menjadi cantik itu bagaimana? Kita tahu sekarang klinik kecantikan sudah menjadi kebutuhan semua orang, yang namanya teknologi kecantikan juga sudah berkembang pesat. Prosedur estetik itu juga sudah berjalan sedemikian canggih sehingga kita bisa langsung melihat hasilnya tanpa harus menunggu terlalu lama. Dan umumnya prosedur kecantikan yang dicari katanya adalah mengencangkan kulit dan juga mengubah bentuk wajah. Tapi ternyata nggak semua orang paham yang namanya prosedur estetik yang aman dan benar. Banyak yang pergi ke klinik-klinik sembarangan dan melakukan prosedur estetik dengan orang sembarangan. Padahal banyak prosedur yang tidak bisa sembarangan dilakukan dan harus ditangani oleh dokter spesialis yang kompeten. Seperti narasumber kita ini, Dr. Teguh Adifitrian SP BPRE. Saya bacain langsung titelnya ya, gelarnya lengkap, Dr. Tompi. Jadi beliau ini penyanyi, yang namanya penyanyi itu cuma pekerjaan sampingan, bilangnya. Pekerjaan utamanya adalah dokter spesialis bedah plastik, yang jumlahnya juga nggak banyak di Indonesia, benar nggak, Dok? Iya, less than 300 I guess. Tuh kan, dan dari 2010 Dr. Tompi ini bersama beberapa partnernya itu mendirikan Beautiful Aesthetic Clinic yang memberikan layanan bedah estetik, dermatologi, perawatan kecantikan, dan juga perawatan gigi. Jadi komplit semuanya ada. One stop shopping ya, Dok? Yoi. Dok. Tuh lagi ngambil apa? Ya mau gaya, mau pakai beginian. Oh oke, baiklah. Itu menunjukkan prosedur estetik sekarang dilakukan dengan aman, ya kan? Ya. Narasumber selanjutnya saya perkenalkan, sebenarnya udah nggak perlu diperkenalkan lagi lah. Beliau ini seorang presenter, MC, pemain film, talk show host yang sekarang tinggal di Singapura, the one and only Sarah Sehan. Nah Sarah. Hai Mbak Vika. Kita semua cantik ya, ini orange gitu, sesuai dengan warnanya Sutra Winona. Tadi aku ngeliat Mbak Vika, mengilhami, menginspirasi. Aku pikir aku biar cantik juga deh. Kita kan in bloom juga jadi kalau pakai warna ini ya. Ya kita biar mekar, selalu mekar. Kemudian yang tadi wajah cantiknya sudah kita lihat, sales manager Alam Sutra, Yolanda Inarai. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Yola. Hai Mbak Yola. Hai Mbak Vika. Pencahayaannya bagus loh dari depan. Aduh, thank you. Kayaknya udah ada pertanyaan nih buat Dr. Tompi. Tadi udah bisik-bisik, gimana caranya ngilangin jerawat? Mana nggak ada jerawatnya? Iya, semenjak pakai masker, jadi rada-rada banyak jerawat tuh di area yang ketutupan masker. Ya, ketutupan masker. Pertanyaannya bisa langsung ditanyain nanti ya. Jangan lupa ada 3 pertanyaan menarik yang bisa membawa pulang souvenir dari Alam Sutra. Dr. Tompi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan prosedur estetik wajah? Ini tadi judulnya kan adalah prosedur estetik yang aman bagi wanita. Prosedur estetik itu apa? Bedah kosmetik sama nggak dengan bedah plastik? Jelasin dong, Dok. Jadi kalau secara general ya, bedah plastik itu rumah besarnya. Nah, bedah plastik itu ada dua sub bidang. Yang pertama bedah rekonstruksi, yang kedua bedah estetik. Nah, bedah estetik nama lainnya bedah kosmetik. Nah, sebenarnya yang membedakan dua bidang ini adalah di tujuan dan indikasinya. Kalau misalnya bedah rekonstruksi, biasa pasien datang dengan kondisi kecacatan, ada problem medis, ada hal yang berupa gangguan atau kelainan gitu. Jadi ada defeknya. Nah, kalau estetik baik-baik aja.
semua malah kadang-kadang pasien bisa bilang dia udah cakep deh, ngapain lagi sih gitu. Jadi aim-nya itu dari yang cakep jadi lebih cakep. Atau dari yang ngerasa kurang cakep bisa jadi lebih cakep, kira-kira begitu. Jadi emang approach-nya terhadap estetik atau bedah kosmetik ini menjadi lain ya, menjadi kayak orang masuk ke, harusnya seperti orang masuk ke hotel bintang 5 aja sih. Ya mau pilih bintang melati bisa, tapi kan bintang 5 tentu approach-nya, service-nya itu jadi beda gitu. Itu kenapa jarang yang murah banget itu jarang gitu. Ada harga, ada hasil. Ada harga, ada barang. Ya itu salah satu, walaupun tidak selalu yang mahal itu yang terbaik ya. Nah, di Indonesia ini menarik Mbak Vika, karena orang-orang itu sangat tergiur dengan prosedur yang dianggap instan, semurah mungkin, dan semudah mungkin mereka dapatkan. Nah, itu kenapa dan Indonesia itu diuntungkan dengan penerapan pengawasan yang masih relatif kendur ya. Ya, jadi itu kenapa kan sekarang lihat deh di Instagram aja banyak tuh yang jualan gigi. Gigi di Instagram. Pemutih gigi apalah sekali tempel gitu ya. Ada juga yang pemutih badan. Pelangsing kan setiap lihat deh kalau Mbak Sarah Sehan lagi posting ya, pasti yang komentar pertama itu pelangsing badan sama peninggi. Dia tuh nggak tahu, aku tuh tersinggung kalau ada yang posting tentang peninggi badan, kan tersinggung kitanya. Maksudnya apa? Gitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang masyarakat kita itu mudah percaya, gitu. Mereka tahu kayak nggak mungkin deh, tapi tetap beli, kan konyol ya. Nggak mungkin tapi tetap beli, mending uangnya buat beli Winona, ya nggak sih? Nah, iya benar, dikumpulin buat beli Winona dan buat ke Beautiful. Iya, nah itu yang terjadi sekarang, fenomenanya itu. Jadi banyak yang akhirnya salah treatment. Banyak yang akhirnya lihat deh beberapa waktu terakhir itu lagi booming banget, banyak cewek-cewek pakai pemutih badan, diolesin satu badan, terus satu badan jadi istri, jadi pecah-pecah kulitnya. Aduh, serem amat. Iya kayak kan kalau misalnya perempuan tuh paling males ya, ada yang ada garis-garis gitu kan, kalau habis melahirkan kan suka sisa hamil kan ada kayak stretch mark gitu kan. Nah ini bayangin satu badan jadi begitu. Gara-gara si krim pemutihnya, bahaya banget. Dan itu nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin? Nggak bisa, karena kolagen kulitnya udah pecah semua itu. Ya, jadi emang makanya hati-hati. Hati-hati dengan tawaran yang ada di Instagram. Apalagi kalau udah iklannya itu berbau murahan ya. Gitu, cara iklannya udah berbau murahan kan berasa dong, lihat barang murahan sama cara penawaran yang murahan itu berasa gitu. Ini jangan dideket-deketin deh. Daripada belang-belang. Iya gitu. Nah itu kira-kira yang secara general sih. Nah kalau mau lebih spesifik, aku share sedikit ya. Yuk, ada presentasi kecil aku siapin sebentar. Mana dia? Wait. Sambil siapin pertanyaan ya buat Anda ya. Ini ada ahlinya langsung, bisa konsultasi gratis kalau di sini. Ini sambil siapin pertanyaan langsung isi aja kolom Q&A. Nah, ini yang saya pengen share. Udah mulai kelihatan belum? Kelihatan, udah. Ya. Nah, cantik tapi harus aman. Ini penting banget. Cantik tapi harus aman. Tidak harus mahal, tapi harus aman. Ya. Untuk itu kita perlu memilih prosedur yang aman dan efektif. Nah, kadang-kadang sering banget itu di luar sana, mau itu ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu lah ya, perempuan, tapi bapak-bapak juga banyak kadang-kadang itu yang nyobain semuanya. Tanam benang satu, semua tanam benang. Satu temennya filler, semua ikutan filler. Padahal sebenarnya belum tentu butuh gitu. Nah, prosedur tanam benang, prosedur filler, itu prosedur yang sebenarnya secara medis itu legal dikerjakan, boleh dikerjakan, tetapi indikasinya harus tepat. Kalau dilakukan dengan cara tidak tepat, masalah. Ya. Nah, wajah kita itu nggak simple. Lihat nih, ini saya ambil dari internet tadi karena buru-buru. Bayangin otot wajah itu sekompleks ini. Salah suntik berabe. Iya. Ya, salah suntik berabe. Nah gitu juga kulit, kelihatannya simple, cuma lapisan kulit, tapi di dalam itu dia berlayer-layer. Nah, perbedaan perlakuan pada tiap layer ini memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, di klinik saya, misalnya di Beautiful, ya,
Itu saya sekarang ada satu prosedur yang lagi hits banget, namanya T-Rejuve. T-Rejuve ini tujuannya kita memberikan balance terhadap tonus-tonus otot yang ada ini nih. Ini kan tonus otot banyak ya. Nah ini kita atur supaya kerut, mana yang kita nggak mau berkerut, mana yang kita nggak mau dia terlalu narik. Kan kadang-kadang ada deh orang yang sudut bibirnya tuh dalam keadaan diam aja udah nempel, gini turun ke bawah. Biasanya by aging ini akan turun nih, ya. Nah itu sebenarnya karena kerja otot ini, labii, depresor labii ini, otot yang ini nih. Nah otot ini tuh terlalu kenceng. Nah, jadi saya lemesin nih ototnya, lemesin Bu, dilemesin, suntik sedikit, cut, langsung nih jadi naik. Kalau kebanyakan jadi kayak joker, terlalu begitu. Nah, contoh nih, gitu juga dengan kerutan daerah dahi. Ini otot-otot di sini kita lemesin, kerutan di antara dua mata, di sudut-sudut mata. Nah, contoh nih, ini saya ambil contoh kasus Desta misalnya. Saya boleh pakai fotonya karena memang sudah diizinkan. Ya. Oke. Lihat ini sebelum. Ini dia sebelum. Kalau diangkat alis, jidatnya langsung berkerut-kerut. Pori-porinya gede-gede gitu ya. Terus kerutan di sudut matanya juga banyak. Nah, ini dalam keadaan diam sebelum treatment. Setelah kita suntik, hari keempat, lihat perubahannya. Jidatnya jadi lebih kencang, tekstur kulitnya jadi lebih putih, lebih bright, lebih mengkilap ya. Pori-porinya mengecil gitu. Dan sudut-sudut matanya juga jadi lebih enak dilihat. Nah, Desta jadi kayak artis kan? Kalau di sini kan nggak kayak artis ya. Nah, tapi ada juga pasien saya yang sebelum dikerjain pun udah kayak artis. Nah, misalnya Mbak Sarah. Nih, ini kan waktu masih di net. Ini begitu udah keluar dari net tuh, lebih mengkilap ya. Lebih bahagia nih udah pindah ke Singapura. Wow, pasti main sepeda melulu kerjaannya. Jadi tidak harus operasi, tidak harus tindakan-tindakan besar. Kadang-kadang seringkali kita itu abai dengan perawatan yang kesannya remeh-temeh. Ya, kan rambut juga kalau kita nggak cuci rambut, nggak kasih conditioner yang pas, di shampoo yang pas, pasti jadi lecek, nggak enak ya nggak sih? Apalagi kulit wajah gitu. Jadi dan nggak perlu juga disuntikin yang aneh-aneh, dipotong, di operasi yang terlalu berat, belum tentu. Kayak Mbak Sarah sebenarnya waktu beliau datang tuh saya bilang kayak lu nggak perlu banget deh Mbak, tapi pengen lebih kinclong aja, ya udah kita coba kerjain yang minor-minor tapi bisa bikin orang lebih happy gitu. Ini tuh prosedurnya cuma di Singapura. Iya, paling di Singapura kabarnya dia yang paling cantik loh sekarang. Percaya. Oh, pasti. Dia lewat, yang main minggir malu. Nah, ini contoh misalnya operasi mata. Tapi ada kalanya kalau udah seperti ini ya, kita harus mau nggak mau harus dipotong gitu. Kadang-kadang ada pasien, si ibu datang ke saya dengan kondisi mata atas sudah seperti ini nih. Dok, saya mau pakai krim aja bisa nggak? Nah, saya selalu kasih analogi begini nih. Ibu kalau misalnya ke mall beli baju kegedean. Ibunya pakai baju ukuran S. Bajunya dikasih ukuran XL. Bisa nggak dengan pakai peniti dilipet-lipet doang terus dipakai? Ya nggak bisa, tetap kelihatan lipetannya. Nah, kulit kita juga begitu. Jadi kalau kulitnya sudah terlalu kendur, sudah terlalu turun, mau nggak mau harus dipotong, nggak ada cara lain. Tapi saya nggak mau bekasnya kelihatan. Nah, tidak ada operasi bedah plastik yang tidak ada bekas. Pasti ada bekas, tapi dokter bedah plastik itu sudah terlatih, dididik untuk bisa menyembunyikan bekasnya. Jadi kalau orang nggak tahu, dia nggak akan bisa merhatiin di mana bekasnya. Gitu. Jadi ada, tapi kalau dipelototin ya ada, pasti ada bekasnya kecil, halus, tapi bisa disembunyiin lah. Nah, enaknya perempuan kan bisa di cover dengan make up. Ini contohnya. Ini pasien operasi mata atas dan mid facelifting untuk memperbaiki kelopak mata bawah dan daerah pipi yang sudah turun. Ini 3 bulan kemudian. Berubah banget ya. Ditambah dengan T-Rejuve sehingga kulitnya jadi lebih glowing. Nah, contoh lain, wah bapak-bapak juga banyak. Jadi bedah plastik itu bukan hanya untuk ibu-ibu doang. Nggak adil dong dunia ini. Cuma ibu-ibu doang yang berak cakep. Kita yang pria juga perlu gagah, ya. Jadi datang dengan keadaan lihat nih, kantung mata udah kayak ikan mas koki kan, gitu. Mimpin negara enggak, benjolan matanya gede bener. Nah ini datang kita, kalau dulu ini dibuang nih, dulu teknik yang lama ini dibuang. Nah yang saya kerjakan tidak dibuang sama sekali, lemak ini saya pakai buat ngisi daerah yang cekung. Kita pakai buat ngisi daerah yang cekung, terus semua otot-otot yang ada di sekitar sini kita angkat ke atas supaya jadi kenceng.
Nah, bandingin yang kiri sama yang kanan, pilih mana untuk jadi suami, ya kan? Tentu yang ini dong, gitu. Nah, terus hidung. Ini juga salah satu case yang terbanyak di Indonesia. Benang, filler populer, banyak banget yang nge-DM saya nanyain, dok, sebenarnya aman nggak sih benang di filler? Bagusan mana di benang, di filler atau di operasi? Nah, sebenarnya jawabannya semua tergantung indikasi. Ada kasus-kasus tertentu yang boleh di benang, yang bisa di filler, tapi itu penempatannya sangat sempit, areanya sangat sempit. Jadi benang dan filler menurut saya dan pengalaman klinis saya tidak bisa direkomendasikan untuk menambah tinggi atau menambah proyeksi, ya, merubah proyeksi supaya hidungnya jadi lebih maju, mengangkat supaya bagian batangnya lebih tinggi. Jangan pernah menggunakan benang atau filler. Tetapi kadang-kadang kan ada orang yang hidungnya tuh kayak ada punuknya, ya nggak sih? Nah, kayak punuk itu ada bagian yang agak ngelandai sedikit terus baru naik lagi. Nah, buat ngisi itu supaya jadi rata, itulah tempatnya filler. Jadi filler itu boleh dipakai untuk hidung, tapi penempatannya harus tepat. Nah, dan jangan banyak-banyak. Kadang-kadang saya sering banget ketemu pasien udah di filler sampai 3-4 ampul. Ini di filler bikin rumah. Ini gede banget jadinya. Bentuk hidungnya jadi nggak berkontur. Nah, ini contoh pasien saya. Lihat deh, dia di filler. Sebenarnya bukan salah fillernya, salah yang ngerjainnya aja. Ya, jadi melebar hidungnya. Terus jadi bulat ujungnya. Pasien kan nggak suka, orang pengen supaya shape. Nah, ini setelah saya koreksi. Filler benangnya kita buang, terus kita angkat dengan menggunakan tulang rawan iga. Ini sebagai contoh. Nah, ada juga pertanyaan, emang kalau dioperasi nggak bisa jelek, nggak bisa rusak? Ya bisa, kalau ngerjainnya nggak benar. Ya, kalau ada komplikasi, itu kenapa setiap pasien harus diajarkan mulai dari pengenalan dini terhadap kalau ada komplikasi. Contoh, kasus begini. Dia datang ke saya setelah kondisinya begini. Menurut saya telat. Ya, kan nggak mungkin hidungnya tiba-tiba langsung luka jebol begitu, nggak mungkin. Itu pasti kenapa bertahan. Ya? Ya, ini pasien pernah dikerjakan di tempat lain, di filler, di benang, di operasi, segala macam udah ada di sini, ya. Sampai akhirnya bermasalah seperti ini. Tapi poin saya adalah seharusnya sebelum dia mulai menipis, sebelum dia mulai begini, udah harus segera kembali ke dokternya supaya bisa sesegera mungkin kita koreksi. Nah, ini untungnya masih bisa kita bantu gitu, ya. Walaupun ada bekas merah sedikit, tapi lambat laun ini akan hilang, ya. Biasa 6 bulan sampai setahun lah baru merah ini benar-benar akan hilang. Tapi at least bentuk hidungnya jadi lebih cakep lagi. Masih bisa ditolong. Nah, ini contoh lain. Lihat kalau misalnya datang dari awal, kita rencanakan dari awal shape-nya, bentuknya, hasilnya bisa natural banget. Wah, tapi kan ada bekas potongan nih. Jangan khawatir. Yang begini-begini kagak ada yang lihat. Siapa coba orang yang akan ngelihat lubang hidung kita sampai begini? Nggak ada. Ya, arahnya tuh ke bawah dan lagian bekasnya tuh kan halus banget, nggak akan kelihatan. Jadi setelah sekian lama, yang penting jangan masih begini Anda pamerin ke orang, nih lihat nih saya dioperasi, ya kelihatan dong, ya. Nah, itu contohnya. Contoh lain yang sekarang lagi sangat populer dikerjakan di klinik saya misalnya itu adalah filler bibir. Nah, bibir sekarang itu bibir seksi itu yang begini nih, yang bawah. Jadi dibikin lebih bervolume. Outer line-nya lebih kelihatan. Jadi kalau pakai lipstick benar-benar jadi kayak ngok gitu ya. Nah, ini bisa nih. Nanti Sarah Sehan kalau pulang ke Jakarta pasti saya racunin ini. Waktu dia lagi saya kasih obat tidur, saya suntik aja bibirnya biar gede. Ya, tapi kira-kira seperti ini. Jangan berlebihan. Nah, perbandingan bibir atas dan bibir bawah itu sekitar 1:2. Jadi bibir atas misalnya 1, bibir bawah itu 2 kalinya. Jangan dibalik. Ya, jangan kebalik, jangan 2:1, jadi doer nanti kesannya. Nah, terus meniruskan pipi ini juga salah satu yang sangat populer, ya. Prosedurnya cuma 10 menit. Datang ke mulut, kita suntik sedikit biar nggak sakit, lemaknya dikeluarin, dereng, langsung tirus. Dan ini permanen. Ya, permanen. Sekali seumur hidup, nggak perlu ditarik-tarik, nggak perlu dibenang-benang. Sekali seumur hidup, permanen, langsung tirus. Wow. Ini contoh lainnya. Ini sebelum, ini 3 bulan kemudian. Dan setelah 3 bulan akan sangat maksimal tirusnya. Nah, saya turun ke badan sekarang. Di badan kita ngomong tentang tummy tuck. Ini prosedur yang sangat
dibutuhkan oleh kebanyakan ibu-ibu sebenarnya. Nah, biasa kelihatan nih, posisi duduk mulai berubah kan, ada yang mendekat, ada yang mundur. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memperbaiki tampilan perut. Biasanya kalau yang udah melahirkan pasti dong kulitnya jadi melar. Pasti ototnya jadi nggak sekenceng dulu. Plus olahraga udah nggak sempet. Plus makannya nggak bisa diatur. Jadilah perutnya seperti ini nih, yang bagian atas. Kalau udah begini nggak cukup dengan disedot-sedot doang. Liposuction is not the answer untuk kasus seperti ini. Jadi kita perlu melakukan prosedur yang namanya tummy tuck. Tummy tuck itu kita akan bikin sayatan persis di bawah lipatan kulit, ya, di atas bulu kemaluan biasanya, dari ujung ke ujung. Wah, bekasnya kelihatan dong dok. Iya kelihatan. Tapi pilih mana coba? Perut begini dengan bekas garis atau perut begini nggak ada bekas? Tentu kita akan pilih yang ini kan. Nah. Terus pusernya jadi puser baru ya dok? Itu pertanyaan yang paling sering nih. Enggak, pusernya masih puser yang lama. Lubangnya doang yang baru. Ya, jadi tapi intinya memperbaiki tampilan itu penting. Nah, biasanya pada pasien dengan ukuran perut udah segede ini, itu akan ada gangguan di lutut juga karena biasa overweight kan, obesitas juga. Ya, jadi berat, lututnya tuh berantakan biasanya. Jadi memang sebaiknya kita kurangin supaya mengurangi beban di atas. Ini yang juga sangat penting dan populer. Di klinik saya, dulu saya yang kerjain. Namun beberapa pasien bilang, dok kalau dokternya perempuan kayak lebih nyaman deh buat pasien. Oke, sekarang kita udah siapin ada satu tim dokter perempuan yang siap untuk membantu peremajaan vagina. Nah, vagina ini banyak elemennya, mulai dari bibir vagina luar, bibir labia majoranya, ya. Saya tadi mau masukin foto, cuma nggak enak, terlalu sensitif fotonya. Takut di sini pada kabur ngaca. Saya pusing, nggak bisa bantu. Tapi intinya mulai dari bibir vagina, labia majora, sampai ke rongga vaginanya. Nah biasa keluhannya kan, dok saya berhubungan kok jadi nggak berasa ya sekarang, jadi berasa lebih loose gitu. Itu berarti cengkraman otot-otot di bawah di liang vaginanya sudah berkurang. Nah, itu bisa diperkuat dengan cara ototnya kita aplikasi, kita lipat supaya dia lebih tight, lebih kuat, ya. Nah, kalau bibir vagina tinggal kita trimming, kalau labia majora tinggal kita isi lemak. Kita bisa ambil lemak sedikit dari pinggang atau dari perut bagian bawah, kita suntikan ke sini. Jadi puffy lagi. Jadi seperti anak SMP lah, baru lulus SMA, ya. Nah, jadi udah lama kan nggak ada ekspresi kan? Wow, wajah sumringah pasangan. Ya, kira-kira demikian ya. Nah, udah deh. Dari saya gitu aja, simple, saya rangkum kompleks tapi padat. Gitu. Langsung lengkap, padat jelas, singkat, padat jelas. Terima kasih, Dr. Tompi. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Tompi di rumah masing-masing. Ternyata yang bertanya sudah banyak, tapi sebelum saya bertanya, saya mau ke Mbak Sarah dulu. Mbak Sarah, katanya Mbak Sarah ini tadi si Dr. Tompi udah berkali-kali bilang pernah rejuve ya, betul ya? Iya betul. Aku cuma mau bilang ya, aku nggak ada presentasi, tapi itu tadi foto before after itu yang after nggak pakai make up loh. Secanggih itu T-Rejuve itu, aku pun kaget. Itu nggak pakai apapun, nggak pakai apa sebelum concealer. Ada filter, nggak pakai itu. Kalau nggak salah, aku pagi-pagi udah hari keberapa setelah hilang bekas suntikan, kan bekas suntikan tuh ada kalau nggak salah 2 hari ya dok ya. Terus aku pamer di hari ketiga, bintik-bintik doang. Di hari ketiga aku pamer, aku bilang ini apa sih? Itu nggak pakai, aku nggak punya ring light, itu nggak pakai filter Instagram, secanggih itu. Makanya untuk pertama kali ditawarin T-Rejuve itu, aku kan takut suntikan. Kan pertama ke Dokter Tompi itu aku kantung mata yang dibenerin. Kan udah ngegelayut banget tuh kantung mataku, udah bisa naruh tabungan di situ, kayak udah bisa naruh koin receh kayaknya. Terus itu juga maju mundur. Cuman nggak pernah kepikiran Google atau cari dokter lain atau gimana. Memang selalu gue pengen ke Dokter Tompi deh gitu.
Terus akhirnya dilakukan, terus setelah dilakukan itu Dr. Tompi ngebahas tentang T-Rejuve. Waktu itu masih baru banget ya dok ya? Iya, masih awal-awal. Masih awal, aku kan takut suntikan, terus karena orang berapa kali ada yang nyuruh botox apa, aku takut kalau botox kadang-kadang kan suka jadi kaku ya. Kita ngelihat kan orang kadang-kadang di botox gitu suka hasilnya beda-beda kan, cuman ada yang jadi kaku. Terus enggak, ini beda gitu, ini complexionnya jadi ini dan segala macam, terus kerutan-kerutan halus. Ya udah deh, berisik kali ya waktu disuntik apa segala macam, terus berisik sampai dokternya juga udah bete karena aduh sakit, ditemenin manajer aku harus pegang tangannya, aku grauk-grauk kan, aku tuh takut banget sama suntikan. Tapi kecil, pulang ke rumah kayaknya, gua nggak bisa keluar nih, udah total gitu kan. Tapi terus 2 hari abis gitu, aduh aku tuh berasa kayak aku harus pakai seragam SMA. Wow. Seperti aku sekarang pengen minta dikirim T-Rejuve, mau aku minum aja deh. Aku nggak bisa suntik sendiri kan, biar mendarah daging. Tapi memang jadi seger, jadi bukan kaku yang gimana, memang gitu ya dok ya efeknya. Iya. Mungkin isinya ada doa. Sampai sekarang masih berasa Mbak Sarah? Masih. Dan dia lumayan lama juga. Kalau nggak salah waktu itu dokter Tompi bilang kan tiap 6 bulan atau apa ya. Tapi kan ini aja sekarang aku udah lewat udah hampir setahun kali ya dok ya terakhir. Iya, udah lama ya? Udah lama, tapi lihat dong. Masih kencang. Kayak kuliah gini kan. Ibu Yola bengong. Bener nggak Bu Yola? Kuliahan gini kan? Itu Bu Yola. Udah pengen nyobain semuanya kayaknya pas ngelihat presentasi Dr. Tompi. Tapi Rejuve itu bener kok, bikin seger gitu. Aku suka deh. I think it's the most recommended. Yang paling direkomendasikan T-Rejuve Mbak Yola, nanti dicoba ya. Harus kantung mata dicoba. juga. Kantung mata, oke. Kantung mata langsung hilang. Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Di hari pertama itu setelah dilakukan tindakan, itu tuh cuman aku pikir kan wah plester di mana-mana kayaknya lebay gitu ya, kayak gimana gitu. Cuman ada di sini untuk, kan ada benangnya tuh. Cuman untuk nutupin benang kayak lakban kecil gitu, dia taruh di sini doang gitu. Lebih kecil dari ini. Cuman di sini sama di sini sama di sini. Terus besoknya aku berangkat ke Singapura karena suamiku lagi di Singapura pada saat itu. Aku pikir wah di pesawat ada pressure langsung kendor nih kayaknya. Ternyata enggak, sampai Singapura aku besoknya main sepeda dengan ada lakban kecil, orang juga nggak ngeh, jadi nggak pakai. Terus kan dokter Tompi bilang nanti mungkin ada lebam, ada biru, ada apa. Mungkin orang-orang beda-beda kali ya kondisi, ya beda-beda kali ya kondisinya. Kondisi kulitnya. Responnya beda-beda. Jadi aku tuh nggak pakai lebam, nggak kelihatan kayak ada KDRT, nggak kelihatan kayak di-abuse oleh dokterku. Cuman kayak begini aja nih, aduh sempit gini aku jalan-jalan ke mall, ke apa, naik sepeda, kayak begini doang nih. Terus aku cuek aja juga nggak pakai kacamata, nggak pakai apa, kemana-mana. Serius loh? Enggak dokter, cuma begini. Itu kayak jerawat ditutup aja Mbak Sar. Iya, asli, cuma untuk nutupin benang seemprat gitu loh. Terus gitu doang, kayak orang pusing, ada migrain kalau nggak salah taruh. Ya pakai koyo. Terus iya, karena kalau kantung mata itu kan pakai make up atau apa tuh concealer, it doesn't work. Iya, nggak hilang ya. Nggak bisa, malah tambah kelihatan menurutku. Jadi tiap hari aku jadi ada polisi tidurnya. Iya benar, aku live show jadi kelihatan capek, kelihatan apa. Setelah tindakan kan kita jadi happy, jadi semakin blooming gitu kayaknya. Makin mekar. I think it's the best decision ever. Akhirnya aku memberanikan diri untuk, itu juga sampai 2 tahun ya? 2 tahun loh itu. Pendingnya 2 tahun kan? Iya. Ya jadi terus nggak jadi, terus jadi akhirnya. Takut maju, terus ada urusan lain, ada ini, akhirnya lama nggak sih? Aku pikir babak belur, ternyata enggak, cuma begitu doang. Aku juga kaget tuh. Orang malamnya aku langsung, malamnya langsung dinner, mamaku ulang tahun langsung ke restoran dengan begituan gitu. Aku langsung semuanya juga mau.
nggak ada biru-biru lebam apa. Aku sih waktu itu sama sekali nggak ada. Oke. Ini aku langsung ke penanya ya. Ini pertanyaannya udah ratusan loh ini. Tadi setelah presentasi pertanyaannya langsung ratusan. Ini ada dari Lucia Wahyuningrum, Mbak Lucia, yang dia bilang ada kantung mata dan kelopak mata yang turun serta double chin. Apakah bisa dilakukan prosedur dalam satu kali karena dia sedang tugas di Kalimantan, jadi ke Jakarta waktunya terbatas. Bisa. Gimana dok? Bisa. Jadi untuk operasi kelopak matanya 1 jam. Ya, untuk mid face lifting yang buat koreksi kantung mata dengan daerah tengah wajah itu 1,5 jam. Kalau double chin tinggal kita sedot 1/2 jam lah. Jadi within 3,5 jam selesai semuanya. Selesai operasi dia bisa langsung pulang ke Kalimantan. Paling nanti kontrol ke saya 1 minggu lah. Naik pesawat apa itu nggak apa-apa ya berarti ya dok ya? Asal di dalam pesawat ya, jangan di atasnya ya. Ya benar. Apalagi di sayapnya itu jangan. Boleh, nggak masalah, bisa. Tuh Mbak Lucia, langsung ke Dokter Tompi. Ini ada pertanyaan lagi, apa benar terlalu sering tanam benang dan filler bisa membuat tulang hidung menjadi keropos, dari Feni Febrina? Enggak ada hubungannya. Tanam benang dan filler tidak akan membuat tulang menjadi keropos sih. Tetapi yang ada tambah gendut. Yang ada tambah gendut hidungnya. Gitu. Saya belum di filler, ya udah begini ya. Gimana kalau di filler ya? Oke. Tadi tuh Dokter Tompi bilang ini pakai tulang rawan iga ya untuk meninggikan. Itu bedanya sama implan apa ya dok? Beda. Jadi gini. Kalau implan itu kan kita tambahkan menambah kayak ganjalan. Implan itu ditaruh di atas tulang, tujuannya untuk ngeganjal supaya hidungnya jadi lebih naik. Tapi proyek struktur aslinya itu nggak berubah, struktur tulang aslinya nggak berubah. Nah itu kenapa implan itu bisa dipakai tapi sangat terbatas. Nggak boleh maksa. Kalau maksa dia tarik-tarikan dengan struktur aslinya. Nah beda kalau kita operasi pakai tulang rawan iga atau tulang rawan hidung. Itu strukturnya kita rubah dulu, kita reposisi dulu, gitu. Jadi lebih benar, lebih baik lah, lebih baik menggunakan tulang rawan sendiri. Iya, apalagi itu dari badan sendiri kan ya. Kalau implan kan berarti ada benda asing yang masuk ke badan gitu dok ya. Betul. Oke. Nih ada lagi, Dokter Tompi ini dari Hera. Aku pernah jatuh dari motor karena ngantuk. Dagu robek tapi sudah dijahit, tapi bibir bawah pernah kegigit pas jatuh. Terjadi penebalan. Apakah bisa ada prosedur yang bisa mengembalikan bentuk bibir saya, dok? Karena bibir bawah dan atas nggak sama. Iya, biasanya itu salah satu kasus yang cukup sering juga kita temuin di sini. Biasanya karena memang penyembuhannya nggak sempurna, jadi dia ada scar tebal, ya, atau karena pernah ada luka, sembuhnya bibir itu dalam posisi yang salah gitu ya. Nah biasanya bisa dikoreksi, datang aja, nanti kita tinggal buang bagian yang bikin nggak enak gitu, yang menebal, kita buang terus kita bentuk ulang bibirnya sesuai dengan bentuk yang seharusnya. Bisa. Itu operasi kecil. Oke, bisa tuh tadi datang aja, jadi bisa dibenerin kok bentuk bibirnya jadi sama. Ini ada pertanyaan lagi, biasanya kan orang takut melakukan prosedur estetik tuh karena ada tindakan invasif ya dok, terus nanti kalau misalnya dia punya keloid, itu bisa ada dampaknya nggak? Nah, soalnya dia mau facelift. Kalau keloid itu jarang banget ada di wajah. Nah, untuk membuktikan gini, untuk meyakinkan diri ya, saya ada keloid nggak ya di wajah? Cek aja bekas jerawatnya jadi keloid nggak? Kalau bekas jerawatnya nggak ada yang jadi keloid, Anda aman dari keloid. Oke. Jadi keloid nggak ada di wajah. Saya ngomong di wajah, tapi di wajah. Kalau di badan lain ceritanya. Orang satu di badan, misalnya di saya gitu, wajah saya nggak ada keloid, tapi badan saya bisa aja ada keloid. Oke. Jadi kalau buat facelift aman ya dok? Aman. Melia aman tuh berarti ya? Aman. Tadi Melia. Aku keloid Mbak Vika. Oh ya? Aku keloid. Aku ada keloid. Kena minyak aja aku langsung tanganku keloid. Waktu itu, jadi kalau ada luka gatal jadi keloid. Ada beberapa keloidnya udah di ini. Makanya waktu itu sempat ketakutan pas mau kan nggak lucu ya, udah ngilangin ini tiba-tiba ada jedolan keloid gitu kan kayaknya. Kantung mata hilang timbul keloid ya. Kantung mata lebih banyak lagi. Tapi Dokter Tommy meyakinkan nggak ada ya. Aku pikir kalau sampai ada aku teror aja ya rumahnya.
aku teror aja tiap hari, pokoknya keloid gue, tapi ternyata memang nggak mengganggu apapun, sama sekali nggak ada bekas. Oke, Dok, ini ada pertanyaan soal tadi prosedur operasi yang berhubungan dengan vagina. Budgetnya berapa, Dok? Dari Hera. Budgetnya udah saya posting di akun Instagram klinik. Coba cek deh. Saya nggak hafal juga. Dia banyak tuh, ada beberapa items, tapi semua udah saya list di Instagramnya saya di beautiful.clinic. Coba lihat deh. Ada. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Ini saya udah kasih tahu dari belakang ya. Ini waktunya sudah mepet. Dokter Tompi, aku mau nanya. Dulu 15 tahun lalu aku pernah operasi sinusitis. Terus sekarang aku nggak sadar kalau lubang hidung aku kecil sebelah dan miring ke kanan. Oh. Bisa dibenerin. Jadi ini gimana, treatment apa yang harus aku lakukan? Apa aja step yang harus aku lakukan dari awal sampai akhir? Nah, itu prosedur buat ngebenerin lubang hidungnya supaya sama adalah dengan cara rinoplasti, operasi hidung. Jadi nah itu orang kan suka mikir operasi hidung itu cuma buat estetika doang ya, buat mempercantik diri, padahal enggak banget. Yang justru yang saya anut sekarang adalah functional rinoplasti namanya. Orang sering nggak sadar ya, lubang hidung yang sempit atau penyempitan saluran hidung itu membuat kualitas tidurnya nggak bagus. Kalau kualitas tidurnya nggak bagus, itu salah satu biasa pasti bangunnya tuh nggak enak, tidurnya nggak nyenyak, bangunnya nggak enak. Akhirnya apa? Seharian emosional, kesenggol dikit ngebacok, gampang emosi. Ya, nah saya ngamatin 2 tahun terakhir pasien-pasien saya yang saya koreksi hidungnya itu semua kita benerin rongganya, fungsinya kita benerin ya. Terus kemampuan dia untuk narik nafas cepat, termasuk kalau misalnya dia kayak apa namanya di daerah yang kayak di bawah air kan pasti jadi lebih berat ya. Itu fungsinya lebih bagus dan sebagian dari mereka ngerasa kayak kok sekarang badannya lebih ringan ya. Tidurnya juga lebih enak, yang tadinya bunyi jadi nggak bunyi gitu. Ya itu functional rinoplasti. Jadi selain estetikanya kita capai, bentuknya juga fungsinya juga kita kejar gitu. Oke. Jadi jangan takut, silahkan datang aja, itu bisa dibenerin dan bisa memperbaiki kualitas hidup sih sebenarnya ya, nggak cuman soal hidungnya aja tadi, Dok. Ya. Ini pertanyaannya masih banyak, tapi karena waktunya sudah habis, jadi nanti buat Anda yang sudah kirim pertanyaan akan dijawab setelah acara ini ya, nanti akan dijawab oleh tim Alam Sutra. Tenang, semua pertanyaan akan dijawab, tapi setelah ini. Kemudian ada polling juga, jangan lupa pollingnya bisa Anda isi karena jawaban dari Anda itu sangat membantu dan sangat berguna bagi tim dari Alam Sutra. Silahkan diisi pollingnya. Kelihatan kan udah ya pollingnya. Dan akan ada 3 penanya yang mendapatkan souvenir dari Alam Sutra. Tapi sebelum saya umumkan 3 penanya itu, saya akan bertanya dulu kepada Mbak Yola nih. Mbak Yola, tadi kan kita udah banyak ngobrol soal kelihatan cantik, tampak cantik dari luar, tapi cantik dari luar itu harus ditunjang juga dengan cantik dari dalam, yang salah satunya itu bisa dicapai dengan kualitas hidup yang baik. Tinggal di hunian yang nyaman, yang asri, fasilitasnya lengkap, hijau, gitu ya, udara segar. Nah, bisa dijelaskan lagi bagaimana Sutra Winona bisa menunjang kecantikan kita, Mbak Yola? Nah, salah satu slogan Alam Sutra itu adalah quality living. Nah, jadi untuk Sutra Winona sendiri, itu kalau kita lihat kan setiap rumahnya juga itu kita menyediakan balkon. Mungkin kalau setiap hari kita cuma ada dalam ruangan, kena AC terus gitu. Jadi sekali-sekali bisa keluar balkon. Sampai sekarang kan ini juga kita lagi ngetren juga kan berjemur. Jadi kita bisa pakai balkon itu untuk berjemur ya. Dan untuk dari Alam Sutranya sendiri, karena kita juga mengusung konsep green living, itu dengan udara yang baik dan kadar timbal yang selalu kita cek, itu otomatis udaranya baik, dan itu otomatis juga pasti baik untuk kulit, mengurangi polusi. Seperti itu. Gitu. Dan karena salah satu konsep green living itu kita menyediakan juga pedestrian dan bike lanes, itu
salah satunya juga untuk olahraga kita juga bisa jadi semakin sehat, dan tentunya semakin kece ya, semakin cantik gitu loh. Ya kurang lebih itu, apalagi untuk Sutra Winonanya ini juga kita menawarkan dengan fitur-fitur yang lebih baik dari klaster-klaster sebelumnya, dengan boleh dibilang itu juga Sutra Winona itu smart home, dan kita juga menawarkan spek-spek yang lebih tinggi dibanding klaster-klaster sebelumnya. Kita memakai marmer 1 kali 1 meter, dan ini boleh dibilang ini rumah pertama Alam Sutra yang kita tawarkan dengan menggunakan home private lift. Seperti itu. Dan juga yang pasti mempercantik investasi itu juga penting, Mbak Vika. Karena dengan semua fasilitas yang ada di Alam Sutra itu pasti juga mendukung untuk meningkatkan investasi di Alam Sutra. Seperti itu. Dan, tadi saya belum ngomong harga start from berapa ya. Harga start from 3.6 million, jadi 3,6 miliar. Dan kalau mungkin butuh informasi lebih lengkap lagi, boleh langsung hubungi kami di 021 3110 3838. Seperti itu, Mbak Vika. Atau bisa langsung datang ke itu ya, ke Alam Sutra ya. Marketing office bisa marketing langsung office. datang. Atau kalau sekarang ini saat pandemi ini gimana? Kita pasti menggunakan protokol kesehatan yang berlaku kok. Jadi no worries. Sales representatif kita pasti setiap hari ada self assessment, jadi mereka udah pasti sehat. Dan sebelum masuk kantor juga pasti dicek untuk kebersihannya, dan juga temperaturnya itu udah pasti. Oke. Mbak Yola, terima kasih. Ya, semoga setelah ini kita semua blooming, mekar, dan ini ada 3 orang yang sudah dipilih untuk mendapatkan souvenir cantik dari Alam Sutra. Yang pertama adalah Lucia Wahyuningrum, kemudian Hera Esti, dan satu lagi Melia. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh tim dari Alam Sutra untuk ngambil souvenirnya. Dan Dok, ini karena pertanyaan masih banyak, jadi nanti bisa dijawab langsung ya Dok ya, langsung dijawab aja satu-satu ya. Siap ya? Oke ya. Sebelum ditutup, saya mau minta narasumber kita memberikan kata penutup dong tentang cantik, prosedur estetik, apa yang harus kita lakukan. Dok Tompi, silahkan. Ya, jadi kalau sekali lagi saya berpesan untuk cari tahu maunya apa. Yang pertama, lakukanlah prosedur apapun sesuai dengan maunya kita, bukan maunya teman, bukan maunya orang tua, bukan maunya orang lain, pokoknya maunya Anda sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu konfirmasi siapa yang akan mengerjakan. Apakah benar dia dokter estetik yang terakreditasi gitu ya. Ingat, saya selalu pesan ke pasien, beli lontong di tukang lontong, jangan beli lontong di tukang tambal ban. Ya, jadi harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang mengerjakan prosedur estetik itu di Indonesia hanya boleh dokter bedah plastik, dokter kulit, ya, atau saat ini ada dokter umum untuk prosedur-prosedur estetik tertentu yang ringan-ringan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menawarkan operasi hidung tapi dia bukan dokter bedah plastik, jangan mau. Hati-hati, misalnya begitu. Ya itulah, itu mungkin hal-hal yang sangat harus digarisbawahi sih. Prosedur estetik nggak bisa dilakukan sembarangan ya, jangan sampai nanti mau manjangin hidung yang panjang bagian yang lain, kan? Mbak Sarah? Iya, aku juga setuju deh sama Dr. Tompi bahwa kalau misalnya mau ingin melakukan sesuatu, jangan karena saran orang lain, tapi kenalin dulu maunya apa diri kita, yang mana yang bikin nyaman apa, terus memang cari tahu yang terbaik di mana, apa yang ingin dilakukan, tindakan, jangan takut bertanya ke dokternya. Nanti kalau ini bagaimana, efeknya bagaimana, hasilnya bagaimana, dibicarakan aja terus sampai merasa nyaman. Aku ke Dokter Tompi waktu itu mata, terus direju, sama gigiku juga dibikin cantik sama Dokter Adi waktu itu, di bleach aja karena sering minum kopi kan. Jadi yang penting kita berasa nyaman. So it's okay untuk kita mengubah sedikit atau memperbaiki, tapi yang penting kita harus nyaman. Jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin dilakukan supaya cantik itu bukan cuma dari ininya aja, tapi dari dalam. Kalau kita nyaman sama diri sendiri kan, kita jadi happy, jadi cantik juga.
Yeay, kita berikan tepuk tangan yuk buat narasumber ketiga narasumber kita ini. Terima kasih banyak. Rasanya saya sudah tidak perlu lagi memberikan kesimpulan ya. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan melalui Zoom, kemudian Instagram Live dan juga YouTube bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Dan jangan lupa Winona Talk masih akan hadir di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 11 siang dengan tema Rumah Inspirasi bersama Ibu Desire Sitompul melalui Instagram Live @mamitoko dan @alam_sutra_realty. Catat ya, hari Sabtu ini 25 Juli jam 11 siang. Oke, saatnya saya Vika Rosemary mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di Winona Talk berikutnya. Semua narasumber, bye. Thank you. Thank you.